bisa aja. Tadi juga nggak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantun. Enggak. Kekenyangan ini. Seperti mentung tadi. Kambing lagi. Kambing. Iya. Kok kasih Bungkusin lah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wa bil i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi ma'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Ngopi Pak. Masyarul hadirin jamaah zikru maulid Biar enggak berisik. Tahu enggak berisik. al-mukarramun wal muhtaramun, para alimin ulama, para kiai, para hujjat, asatidz wal asatidzat. Ya, sama-sama kita muliakan guru-guru kita yang hadir dan banyak sekali di tempat ini. Terkhusus sesepuh kita yang barusan menyampaikan tausiah. Tausiah diambil dari artinya wasiat. Biasanya orang yang mau mati yang menyampaikan wasiat. Jangan tausiah ya, tausah. Enggak usah. Al-Mukarram wal Muhtaram, guru kita Ustaz Haji Taufik Hidayat Mata'anallah Fituli Hayat. Amin. Ini guru-guru saya juga yang para senior, alhamdulillah. Insyaallah Ustaz Aang, Kunaifi, Ustaz Tajuddin Thohir, Ustaz Ahmad Jadi atau Ustaz Sambar Gledek, Sambar Ustaz Gledek, Jaka Gledek, Ustaz Jaka Gledek. Maaf guru, maaf. Saya diprolong mata saya. Ustaz Jaka Gledek. Saya punya sohib yang datang dari Kerawang, jauh dari Teluk Buyung, Ustaz Kasimuddin. Guru kita Ustaz Andir Rahman, Ustaz Dijan SPDI, Bapak Lurah hormat kita Bapak Ibrahim, Bapak Haji Hanafi, Ustaz Ainul Yakin, Pak Ustaz Safiuddin, Bapak RT, Bapak RW yang barusan menyampaikan sambutan, Ketua Panitia, Ketua Taklim Serigi Pak Ustaz Roy, jamaah sekalian yang saya hormati Bapak dan Ibu, al-ahya'i minhum wal amwat, minal masyriq wal maghrib. Satu guru, satu ilmu, jangan ganggu ini. Debus kayaknya nih. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, to the point aja dah. Kenal Nabi Musa? Enggak. Sama. Nabi Musa termasuk nabi yang dapat gelar ulul azmi minar rusul. Suatu ketika Nabi Musa rumahnya ada yang ngetok-ngetok pintu. Ada soraknya, enggak ada rupanya. Ada suaranya doang. Assalamualaikum ya Musa. Kabur. Kabur. Pas dia buka pintunya keok, orang ada gambarnya. Bingung, heran, siapa dia kiranya? Kemudian dalam keadaan bingung tetap dia jawab, Waalaikumsalam.
Kemudian dia nanya, man antum? Tamunya jawab, ana iblis. Enggak sari-sarinya bang. Coba kalau taruh di assalamualaikum. Digaplok. Nyampe genderuwo. Enggak tanggung-tanggung, bukan jin lagi pak. Nyampe kalau orang gabus namanya belis. Kemudian Nabi Musa alaihi salam nanya ini ke iblis, ente punya maksud apa? Enggak sari-sarinya tumben nyampe ke rumah saya, cuman mau ngucapin selamat. Iblis ngomong, cuman mau ngucapin wahai Musa, engkau diangkat derajatmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi Rasul yang terpilih, kalimullah, seorang Nabi yang bisa berkomunikasi dengan Allah, bisa interaksi dengan Allah, cukup naik ke Gunung Tursina. Hebat, luar biasa Nabi Musa, kalimullah. Kemudian ngobrol panjang lebar, kira-kira 5 menit dah. Nabi Musa nanya, wahai iblis, boleh nggak saya nanya? Boleh, please. Tafadhol ya Musa, saya pengen nanya, bagaimana caranya engkau menguasai manusia, menguasai anak Adam, menjerumuskan dan menggelincirkan anak Adam alaihi salam? Kita, kata iblis, cemen. Kalau bahasa orang nggak bisa cemen. Bagaimana caranya wahai iblis? Yang pertama, a'jabatu nafsuhu, aku jadikan dia takjub terhadap dirinya sendiri. Kemudian apa? Yang kedua, takabbaru ala amalihi, kemudian dia menjadi takabur terhadap amalnya, wa nasiya dzambuhu, dan dibikin lupa terhadap dosanya. Yang pertama, cara iblis menggoda kita, ditanamkan hati kita rasa ujub, kemudian sombong, dan yang ketiga selalu lupa sama dosa dan kesalahan diri sendiri. Nisyanu dzunubil madiyah wa hiya indallahil mahfuzah, padahal dosanya dicatat rapih sama malaikat, dosanya tersimpan. Nauzubillahi min. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika di antara para sahabat kumpul, beliau mengatakan, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Kaifa yujaddidu imanana, bagaimana caranya ya Rasulullah? Bikasrati qauli la ilaha illallah, banyak zikir, banyak membaca kalimat la ilaha illallah. Karena kata guru sekumpul, alat untuk mengalahkan setan yang ada di dalam diri kita adalah zikir. Banyak ingat Allah. Dan cara untuk mengalahkan nafsu yang ada di dalam diri kita dengan banyak mengingat janda, banyak mengingat mati, banyak mengingat baru ji omong udah lupa. Janda mana tuh? BL. Rasulullah sampaikan, man qala la ilaha illallah dakhala fisni, membaca zikir kalimat la ilaha illallah masuk ke dalam benteng Allah itu. Wa man dakhala fisni, masuk ke dalam benteng Allah, aman, selamat. Alhamdulillah.
Makanya pernah Syekh Abi Yazid Al-Bustami ditanya oleh muridnya, wahai guru, saya yang namanya ibadah, terutama yang namanya sholat, khusyuknya susah banget. Ya, sama khusyuk ada susah. Bagaimana guru caranya supaya bisa khusyuk kira-kira? Syekh Abi Yazid beliau balik nanya, sekarang begini, kalau seandainya ente ngusir anjing, sementara di tangan kamu ada daging dan tulang, kira-kira bagaimana? Wah, saya yang dibeledik, kata muridnya. Begitulah kira-kira bagaimana engkau bisa ibadah dengan baik dan khusyuk kepada Allah sementara perutmu masih terkandung makanan yang haram, hatimu masih punya sifat belis, julid, degik, lengkap amat. rongkah. Ada lagi nggak? Bahasa Jerman, ya bahasa gabus, ngerti kok. Ya, bahasa kosonan ngomong pakai bahasa Indonesia aja. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan rada mendingan. Ya, siapa tuh? Susah. Bagaimana kita bisa ibadah kepada Allah dengan baik, dengan khusyuk? Maaf kalau hati kita masih punya sifat belis. Iblis itu pernah nangis, pernah jerit, ronat, arba'a ronat. Pertama, hina lu'ina, ketika iblis dilaknat oleh Allah. Wahina ukhbito, ketika iblis diusir oleh Allah dari surga ke bumi. Wahina wulida Rasulullah, ketika Nabi Muhammad dilahirkan iblis nangis. Orang-orang pada gembira, dia dewek aja nangis. Ada yang ketemu acara mulut ini. Orang. Jaga di sini. Dan yang keempat, ketika diturunkannya Al-Kanzu, surat Al-Fatihah. Gua senang bisa itu iblis itu. Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya pesan dari para alim ulama, terkhusus seorang ulama besar yang bernama Imam Syakib Ibrahim. Beliau mengatakan, yang pertama harus tanamkan keyakinan pada diri kita. Ketika kita mampu bisa ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakini itu semata-mata biiznillah. Semata-mata nggak punya kemampuan apa-apa. Kita bisa kumpul, bisa hadir di majelis yang mulia ini karena Allah cinta dan hadirkan kita. Ketika Allah menginginkan kita hadir di majelis mulia ini, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala kelak nanti menginginkan kita berkumpul bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ketika kita melakukan apapun, mohon minta dapat ridhonya Allah. Dan yang ketiga, serahkan balasan itu kepada Allah, agar kita tidak serahkan meminta balasan. Terserah kalau mau ngasih apa. Jangan salah niat, nyampe kemari tujuannya maaf, nyari yang bibirnya merah. Nauzubillah min. Siapa itu? Ada yang begitu? Gak ada di sini, kali gue nggak ada. Kan lagi taklim. Lagi dangdut gitu. Haji enggak haji ya? Enggak ya, alhamdulillah. Ada kan yang banyak kan. Kita ngebelakangin. Ya, nenek. Nenek udah kada luas. Mati bisa kok. Dulu pernah nenek ya, nenek dibertujuin sama 7 anak muda. Wah, dibertujuin nenek kok. Ketika dibertujuin, nenek udah nggak bisa punya daya apa-apa. Dipegang tangannya udah nggak bergetar, berdetak, jantungnya udah nggak berdetak. Kata nenek, kata anak muda, jangan mati kayaknya nenek. Mati. Akhirnya pilihan terakhir, kata yang satu, coba lu bendet matanya. Pas dibendet dia ngomong lagi dong. Bahasan. Seneng banget. Bu, jangan sombong, tidak boleh merasa ujub.
Ini semua berkat izin dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ahli tauhid mengatakan bahwasanya ada 4 syarat minimal yang kita pegang agar kita diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama bil ilmi, dengan ilmu. Fa kullu man bi ilmihi la ya'malu. A'maluhu mardudatun latu. Ibu bisa selawatannya. Fakullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun latu balu. Setiap orang beramal tanpa ilmu maka ditolak mentah-mentah oleh Allah. Ngaji. Oh, ngaji. Alhamdulillah ibu-ibu geria mah kalau ngaji mah jangan ditanya, rajin. Sholat rajin. Sholat tahajudnya rajin. Ngomongin lakinya Rajin. Beli baju rajin. Bapak-bapaknya juga rajin, alhamdulillah. Sabar orang sini mah bapak-bapaknya. Maka di dalam kitab diterangkan barang siapa seorang suami yang sabar dengan tabiat buruk istrinya, dia dapat pahala seperti pahala Nabi Ayyub alaihissalam. Ada yang di sini bininya galak, ada? Ada. Ada yang di sini lakinya takut bini, ada. Kumisnya panjang banget dari sini ke Muara Gembong. Takut banget sama bini. Pulang dah lu bang, kalau nggak pulang gua kejar mati lu. Nauzubillah ini. Orang nangis di tepi-tepian rumah orang kok. Pokoknya, ya Allah di sini kalau jengking, di sini apa tuh naga. Aduh. Ngaji. Kata Rasulullah riwayat dari Sidina Ali, kun aliman. Jadilah orang alim. Kayak guru-guru kita, insya Allah. Pewaris kata guru kita. Ustadz itu bontot. Yang namanya bontot kesayangan, berarti Ustadz kesayangan Nabi. Gak percaya sama Ustadz, gak percaya sama Nabi. Ayo. Kok banget ngaji. Kalau nggak bisa ngajar ngaji, au muta'aliman atau belajar ngaji. Nggak bisa pagi siang, nggak bisa siang ya sore, nggak bisa sore ya malam, nggak bisa malamnya seminggu sekali, nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali, nggak bisa sebulan sekali, 2 bulan sekali, nggak bisa, ya dia mati pak. Mati mendingan buat apa? Pagi nggak bisa, siang nggak bisa, sore nggak bisa, habis sebulan sekali nggak bisa, dia mati. Kita ajiin bareng-bareng. Ngaji berkah begini, tuh kumpul, duduk riung-riung. Ada yang sambil belajar, ada yang sambil berdeku, ya enggak? Jider dah. Ngaji sambil. Kalau ngajinya sudah sambil nyender, berarti jituk lah. Jangan. Kalau udah jituk, jidur dah. Udah kelar acaranya dia bejebekan. Al-muhibban atau orang yang cinta dengan ilmu. Acara-acara begini disupport, dibantu, kerjasama, masya Allah. Ada yang ngasih beras, ada yang ngasih duit, ada yang ngasih kambing, yang ada yang ngasih semangka, jeruk, nanti diganti pisang ini pak, diganti pisang sorga, gede banget sama. Alhamdulillah. Yang penting jangan yang kelima, ngaji enggak mau, belajar enggak mau, ngajar enggak bisa, cinta enggak bisa. Ya Allah, gede gue yang Ustaz. Gue mau resep pisang Musa Salim. Najis. Ustaz dia mau ngomongin dulu.
pengen berkah sama Ustadz kedua. Saya Abi Yazid Al-Bustami ini punya murid Pak. Beliau ini kalau makan selalu bareng sama muridnya. Sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam kalau makan nggak mau sendiri. Saking pernah satu ketika nggak ada yang nemenin sampai dia tarik orang, ente makan bareng saya, kalau nggak mau saya bayar 2 juta. Ada yang gitu? Kadang-kadang kalau lagi makan ada Bang Rudi lewat, tutup. Calon. Wah, banyak dia. Kalau makan buka pintunya, ada yang lewat, sini makan. Iya, kalau beli durian, ya kan, bikin kuahnya yang banyak. Apa namanya, bubur durian kuahnya, biar duriannya mah nggak ada gitu. Nyayur pucung bikin sayur yang banyak. Pas gabusnya habis, kayaknya terong juga bisa dipucung. Abi Yazid Al-Bustami ini kalau makan, beliau ini selalu dikasih santrinya dicoel, dipotong, dikasih santrinya. Ketika satu saat ada orang degigin teh, wah, rupanya seorang yang ngaku ulama besar, Syekh, masa memperlakukan santrinya begitu. Laporan orang tua, anakku itu dikasih makan bekas gurunya, orang semenggah itu. Yang namanya orang tua kan merampok, betul, bener gak? Ada kadang-kadang ngaji dengar kabar begitu, padahal belum tentu baru kabar guru. Hati-hati zaman sekarang. Ya, zaman dulu saya ngaji, ya Allah, yang namanya disebutin biasa. Maka banyak kasus di mana guru ketika salah, ketika dia mukul, nyubit segala macam, laporan sama mamanya, gurunya ditangkap polisi 7 tahun. Ya Allah. Ketika anaknya dipanggil, diambil sama orang tuanya, udah saya bawa pulang anak saya nggak sudi anak saya diperlakukan kayak begini. Kata saya, iya silakan pulang, bawa gidah sama. Akhirnya pas anaknya sampai sehari 2 hari dites sama emaknya sama bapaknya, pinter baca Qurannya, pinter baca hadisnya, pinter baca rawinya, paham sama fikihnya dan lain-lain. Sampai orang tuanya bangga, lu ngaji sama siapa dong? Sama Syekh Yazid aja mak. Ya Allah, pinter ya anak tua. Pas itu anak tuanya sadar, udah dianterin lagi. Pas dianterin sama mamanya, wahai saya mohon maaf, saya sudah lancang, saya sudah salah, ini anak saya anterin lagi, tolong ajarkan lagi. Nggak bisa. Allah telah tutup futuh pada hatinya, dan Allah tidak beri lagi keberkahan ilmu pada hatinya, pada dirinya. Wa nurullahi la yuhdalil asih, dan Allah tidak berikan cahaya ke dalam hatinya. Seberapapun saya ajarkan dia, tetap terhijab oleh Allah Subhanahu wa taala karena kebenciannya terhadap diriku. Kadang-kadang anaknya mah ngaji sama ustaz, bapaknya mah gudeg sama ustaz. Ada yang kadang-kadang anaknya ngaji nggak tahu menahu, nggak dianterin. Kita kadang keder, lu anaknya siapa sih? Pengen anaknya pintar, pengen anaknya berkah, ngaji nggak dititipin, kayak naruh kambing. Ya Allah, di saya bukan Pak, di saya santri yang ngaji banyak, ada sekitar 30-40an ngaji Iqra. Yang namanya saya kan ngerokok, Ustaz, saya ngopi, ya 10.000 mah sebulan, kadang-kadang saya pengen gitu. Udah saya tulis, ada bukunya, saya tulis, ini kasih bapak lu malu, bayaro, 4 bulan bayaro, dikasih sama bapaknya, Pak ini dari Sasaman bayaro, dibalikin sama bapaknya, sobarok. Ya Allah, sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi.